Dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsu disebut kecantikan. Para suster tidak menyukainya karena dia adalah favorit semua orang. Suatu hari sang ayah akan pergi ke kota dan bertanya kepada putri-putrinya apa yang harus dibawa sebagai hadiah. Para kakak perempuan meminta gaun dan perhiasan berharga, dan yang lebih muda meminta mawar merah, yang paling indah di dunia. Pedagang itu menjadi bijaksana, tetapi berjanji bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan bunga seperti itu. Dan berangkat. Sang ayah dengan cepat menemukan hadiah untuk anak perempuannya yang tertua, tetapi untuk yang termuda dia tidak dapat menemukannya. Setiap mawar yang ditemui pedagang dalam perjalanannya lebih indah dari yang sebelumnya. Kemanapun dia melihat. Dan kemudian jalan membawanya ke hutan lebat. Di sana sangat gelap dan dingin. Tiba-tiba cahaya muncul di kejauhan. Mendekati, pedagang itu melihat sebuah kastil kuno yang besar, semuanya dari emas dan berlian. Memasuki gerbangnya, dia memasuki aula yang penuh dengan permata. Dia melihat bahwa ada meja di tengah aula, dan tidak ada piring di atasnya, dan semua piring terbuat dari perak dan emas. Tapi kastil itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Pedagang itu mengira pemiliknya mungkin akan datang sebentar lagi. Dia menunggu 1, 2, 3 jam tidak ada yang muncul. Pedagang itu tidak bisa menahan diri dan duduk di meja. Setelah makan dari perut, orang tua itu berangkat. Mengemudi di sepanjang gang, pedagang itu melihat semak mawar dengan keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan teringat permintaan putri bungsunya. Dia menyetir dan memetik mawar yang paling indah. Pada saat yang sama, kilat menyambar, guntur menyambar, terdengar suara gemuruh, dan bangkit, seolah-olah keluar dari tanah, di depan pedagang dan bukan binatang atau manusia, tetapi semacam monster, mengerikan dan berbulu. Terlalu marah pedagang itu memilih bunga favoritnya alih-alih berterima kasih kepada pemiliknya atas keramahannya. Orang tua itu sangat ketakutan, dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun, selama dia tidak membunuhnya. Untuk pelanggaran seperti itu, binatang itu setuju untuk menikahi salah satu putrinya. Tapi hanya orang yang ingin datang sendiri, karena cintanya pada ayahnya. Dan jika tidak ada yang datang, maka pedagang itu mati. Orang tua itu berduka, dan memutuskan untuk pulang, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Dia tidak ingin menyerahkan salah satu dari mereka untuk binatang buas. Aku naik kudaku dan pulang. Setelah bertemu dengan anak-anak, dia memberikan hadiah kepada semua orang, dan menceritakan tentang petualangannya. Para kakak perempuan menerkam yang lebih muda, kata mereka, itu salahnya, dia memesan bunga yang buruk, yang sekarang harus dibayar ayahnya dengan nyawanya. Kemana si cantik menjawab bahwa dia dengan senang hati akan pergi ke binatang buas itu, bukan ayahnya. Jadi, keesokan harinya, Beauty mulai berkembang. Kuda itu dengan cepat menemukan jalan kembali ke kastil. Memasuki aula, dia menemukan meja dengan anggur dan makanan lezat. Si cantik mengira binatang itu ingin memakannya, jadi dia memberinya makan. Segera setelah dia makan malam, terdengar suara gemuruh, dan monster yang mengerikan dan berbulu muncul, seolah-olah dari bawah tanah. Dan binatang itu berkata kepada kecantikan bahwa karena dia sendiri datang ke sini atas kemauannya sendiri, itu berarti dia memiliki hati yang baik. Dan monster itu juga akan baik padanya. Dan dengan kata-kata ini, binatang itu menghilang. Bangun di pagi hari, Beauty memutuskan untuk berjalan-jalan. Memasuki salah satu ruangan, dia melihat tulisan di atas meja, apapun keinginan kecantikan, aku akan lakukan. Gadis itu berpikir bahwa bagaimanapun monster itu baik, dan mungkin dia tidak akan memakannya. Jadi mereka hidup untuk waktu yang lama, binatang itu memperlakukan kecantikan dengan sangat baik, dan memenuhi semua keinginannya. Suatu hari gadis itu bermimpi ayahnya sakit. Dia benar-benar ingin mengunjunginya. Si cantik menangis dengan air mata meminta Beast untuk melepaskannya, dan berjanji bahwa dia pasti akan kembali. Monster itu menjawab bahwa dia bebas, dan dapat kembali kapanpun dia mau. Keesokan harinya, si cantik mengenakan pakaian termahal dan pergi ke ayahnya. Dia sangat senang melihat putrinya selamat dan sehat. Kakak-kakak perempuannya berlari dan melihat bahwa dia menjadi lebih cantik, dan bahkan berpakaian seperti ratu.
Seminggu kemudian, Beauty bermimpi bahwa binatang itu terbaring di rumput di taman dan sekarat. Dia terbangun dengan ketakutan dan memutuskan untuk segera kembali dan menyembuhkannya. Ketika gadis itu mendekati kastil, dia melihat tubuh Beast yang tak bernyawa di atas rumput. Hatinya hancur karena kasihan. Si cantik berlari ke arahnya dengan air mata, dan menciumnya. Dan pada saat yang sama petir menyambar, guntur menyambar, seluruh kastil diterangi dengan cahaya terang, dan musik dimainkan di mana-mana. Monster itu menghilang, dan sebagai gantinya pangeran yang paling menawan berbaring di atas rumput. Dia memberitahu Beauty bahwa peri jahat ini telah menyihirnya dan mengubahnya menjadi monster sampai seorang gadis cantik jatuh cinta padanya dan ingin menikah. Si cantik memberinya tangannya, dan mereka pergi ke kastil. Keesokan harinya, kecantikan dan pangeran menikah dan sembuh dengan bahagia selamanya. Beginilah cara hati yang baik bisa mematahkan mantra jahat. Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Namanya Heidi. Orang tua Heidi meninggal dan dia dirawat oleh bibi Dete. Tetapi suatu hari dia harus membawa gadis itu kepada kakeknya. Dia tidak banyak bicara, karena dia tinggal di sebuah rumah kecil di pegunungan. Bibi mendapatkan pekerjaan di kota lain, jadi dia harus meninggalkan gadis itu bersama kakeknya untuk sementara waktu. Kakek pegunungan Alpen terbiasa hidup sendiri jauh dari manusia. Karena itu, dia sangat senang dengan cucunya, tapi tidak tahu bagaimana cara menunjukkannya. Orang tua itu mengatur untuknya sebuah kamar kecil di loteng. Heidi jatuh cinta pada kakeknya pada pandangan pertama. Kehidupan indah di pegunungan dimulai untuknya. Sehari setelah kedatangannya, Heidi bertemu dengan anjing besar kakeknya. Dia menghabiskan seluruh waktu luangnya bersamanya. Suatu hari, saat mengajak anjing berjalan-jalan melewati bukit, dia bertemu dengan gembala Peter, yang sedang menggembalakan domba di padang rumput. Anak-anak menjadi teman, dan Peter mulai mengajak Heidi berjalan-jalan di pegunungan. Berjudi seharian, Heidi merasa sangat senang. Pada saat yang sama, dia tidak pernah melupakan kakeknya, dan dalam segala hal dia membantunya di sekitar rumah. Salah satu hal favoritnya adalah memanggang roti. Heidi membawanya ke ibu Peter, dan dia, sebagai gantinya, memberi gadis itu susu kambing segar. Musim panas telah usai dan musim dingin telah tiba. Peter mulai pergi ke sekolah. Tapi Heidi masih terlalu muda untuk bersekolah. Oleh karena itu, bibi Dete kembali untuknya untuk membawa gadis itu ke kota dan mengajarinya di rumah setelah bekerja. Kakek pegunungan Alpen sangat kecewa, tetapi tetap membiarkan cucunya pergi agar dia bisa belajar membaca dan menulis. Heidi juga sangat kesal, tapi bibinya berjanji akan segera mengembalikannya ke pegunungan. Sesampainya di kota, bibi tersebut membawa gadis itu ke sebuah rumah besar yang indah. Di sana Heidi bertemu dengan gadis Clara. Ia tidak bisa berjalan dan pindah kursi akibat kecelakaan yang dialaminya pada masa kanak-kanak. Bibi membawa Heidi ke rumah ini untuk menemani Clara, karena dia tidak punya teman. Gadis-gadis itu rukun dan menjadi teman sejati. Clara membantu Heidi belajar membaca dan menulis. Setelah terbiasa dengan tempat baru, gadis itu mulai merasa lebih bebas. Clara juga menjadi sangat terikat padanya. Tapi Heidi sangat merindukan pegunungan dan kakeknya. Dia memiliki semua yang bisa diimpikan, tetapi dia merasa seperti berada di dalam sangkar emas. Dia bahkan berhenti makan. Bibi Dete segera mengerti mengapa keponakannya sedih. Dan saya memutuskan untuk mengirimnya kembali ke kakeknya. Clara sangat kesal karena Heidi harus pergi. Tetapi bibinya berjanji bahwa Clara akan bisa datang mengunjungi Heidi tahun depan. Setahun kemudian, Clara datang ke Heidi. Dia bertemu Peter dan anak-anak menjadi teman baik. Mereka banyak berjalan di pegunungan, menghirup udara segar, dan makan makanan alami. Tapi setelah beberapa saat, Peter mulai khawatir Heidi akan pergi lagi bersama Clara ke kota. Dan suatu hari dia melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Dia pikir ini akan menyelesaikan semua masalah. Namun ternyata tanpa kursi roda dan berkat segarnya udara pegunungan, Clara menjadi jauh lebih kuat. Dan setelah beberapa saat dia bisa berjalan sama sekali. Bibi Dete tidak bisa mempercayai matanya. Dan Peter merasa sangat malu dengan tindakannya. Dia mengakui bahwa dialah yang melemparkan kursi roda Clara dari tebing. Tentu saja para gadis memaafkannya. Dan persahabatan bahagia anak-anak telah dijaga seumur hidup.